Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, barakallah. Hari ini kita dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis walimatul urs yang alhamdulillah dua insan yang tadinya tidak halal sudah dihalalkan. Alhamdulillah dengan izin Allah melalui Bapak Hua. Terima kasih banyak saya ucapkan tentunya kepada tuan rumah, saudari saya Ibu Maria, dan juga suami yang sudah sah Bapak Sayudi yang telah mempercayakan kepada saya pada hari ini untuk mengisi daripada walimatul hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Hua beserta rombongan, dan juga kepada tuan rumah kedua mempelai yang besar tak saya imbau gelar dan yang kecil tak saya imbau nama. Bukan berarti saya tidak menghargai, tetapi semuanya saya cintai karena Allah. Hari ini kita ambil hikmah dari suatu kejadian di mana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya diciptakan oleh Allah istri-istri dari jenismu. Kita ambil hikmah dari arti surat Ar-Rum ayat 21 ini. Berarti setiap manusia yang beragama Islam menikah itu memilih istri dari jenis-jenisnya sendiri. Jadi kalau ada yang punya istri dari jenis kalangan jin, nah itu berarti sudah menyalahi akidah. Telah diciptakannya istri-istri dari jenismu sendiri. Kenapa? Karena Allah Maha tahu kita manusia membutuhkan ketenangan dan ketentraman. Rasa tenang, rasa tentram itu ada di dalam setiap manusia ketika dia sudah hidup dan menemukan tulang rusuknya. Sekarang Pak Sahyudi alhamdulillah sudah tenang Bapak. Tadi kata Pak Tua sudah merah mukanya. Waktu berangkat saya lihat tadi belum tenang, masih pucat. Alhamdulillah sudah bertemu dengan tulang rusuk sekian tahun menunggu. Walaupun ini adalah pernikahan mungkin yang kedua, tetapi itulah perjalanan hidup. Kita doakan yang sudah tiada diterima oleh Allah, ditempatkan oleh Allah di penantiannya itu alam barzah dengan segala kenikmatan syurga, dan yang masih hidup jalani hidup sesuai dengan syariat. Insya Allah Allah akan memberikan kita semua kesabaran dalam setiap ketenangan kita menghadapi segala sesuatu masalah di muka bumi ini. Saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah, setelah kita bertemu dengan tulang rusuk kita akan menjadi tenang. Kenapa? Karena ada pendamping, ada pundak tempat kita bersandar, dan ada hati tempat kita curahan hati. Kalau tadi semua masalah kita pikul sendiri, kalau tadi kita bersandar cuma di bantal karena masih sendiri, tak mungkin bersandar dengan suami tetangga. Ada yang bersandar sama suami tetangga? Cepat-cepat istighfar, ya Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah. Sudah bertemu tulang rusuk, sudah ada tempat bersandar, sudah ada tempat curahan hati. Tinggal apa lagi? Tinggal bagaimana kita menjalankan pernikahan ini sesuai dengan perintah Allah. Seorang suami harus mengerti dengan kewajibannya masing-masing, dan seorang istri juga harus mengerti dengan kewajibannya masing-masing. Maka banyak setiap pernikahan di muka bumi ini
tidak mendapatkan baiti jannati. Kenapa? Karena tidak tahu dengan kewajiban dan hak masing-masing. Terkadang sudah dibaca tadi, ya, siklak pernikahan atau nasihat pernikahan dari Pak KUA, tetapi kadang setelah berjalannya waktu lupa dengan janji pernikahan tadi. Maka saya di sini menasehatkan kepada kedua mempelai dan mempelai-mempelai yang lainnya, marilah kita ingat selalu di perjalanan pernikahan kita sampai maut memisahkan kita, bagaimana kita telah mengucapkan janji pernikahan di hadapan para ustadz, ustazah, KUA dan juga kerabat, keluarga besar dan sanak handai taulang tetangga, kiri dan kanan, para tamu undangan. Saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah, kepada kedua mempelai terkhusus dan untuk mempelai-mempelai semua pada umumnya, 4 nasihat pernikahan yang hari ini akan saya uraikan, dan juga nasihat untuk diri saya sendiri karena di sini kita semua sama-sama belajar. 4 nasihat ini, yang 3 saya khususkan kepada seorang suami, yaitu Bapak Sahyudi, dan yang 1 khusus untuk istri, yaitu Ibu Maria atau Mariam. Poin yang pertama di sini akan saya jelaskan apa kewajiban seorang suami bila sudah menjadi suami dan apa itu pernikahan. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, bukan main-main dan bukan untuk dimain-mainkan dan juga bukan permainan. Pernikahan bukan perjalanan dari Pongkai ke Pekanbaru atau ke kota Pekanbaru, bukan perjalanan dari Pongkai ke Jakarta, bukan dari perjalanan dari Pongkai ke Jawa, tapi perjalanan kehidupan dari dunia hingga kita mati sampai kita hidup lagi, maka semua akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, jangan pernah kita menganggap suatu pernikahan itu hanya permainan. Begitu mudahnya selalu kita antara kedua pasangan ketika terjadi huru-hara, terjadi perselisihan di dalam rumah tangga, hilang iman, sedikit-sedikit mengeluarkan kata, ceraikan aku cerai engkau. Nauzubillah, jangan sampai, jagalah. Jangan sampai kata-kata itu terlontar dari kehidupan rumah tangga kita sebagai pasangan suami istri. Sanggup ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah berkeluarga? Amin Allahumma. Alhamdulillah. Yang pertama yang kita harus tahu tadi, pernikahan itu adalah sesuatu yang suci. Hari ini Bapak Sahyudi diangkat oleh Allah langsung sebagai pemimpin. Dengan tadi janji pernikahan dan akad nikah tadi, Allah langsung mengangkat Bapak Sahyudi sebagai pemimpin untuk keluarganya. Dimana kita kalau memilih pemimpin itu kita adakan pemilihan RT, RW atau lurah. Tapi kali ini Allah yang mengangkat seorang suami menjadi pemimpin untuk istri dan anak-anaknya. Maka seorang pemimpin harus membekali dirinya dengan ilmu agama. Tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu agama. Dimanapun ada majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir, datangi, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu agama tersebut. Yang pertama yang harus diketahui oleh seorang pemimpin rumah tangga atau suami adalah tanggung jawab. Apa tanggung jawab yang 3 yang akan saya sampaikan kepada seorang pemimpin yaitu suami? Yang pertama adalah dalam bahasa Jawa, karena di sini banyak orang Jawa ya yang tak mengerti bahasa Jawa, nanti kita terjemahkan. Yang pertama itu adalah nayati.
atau memberi nafkah. Arti dari memberi nafkah berarti setiap kebutuhan di rumah tangga itu adalah hak dan kewajiban suami kepada keluarganya. Dan ini jangan pernah sampai kita lupakan bahwa tanggung jawab menghidupi, mencukupi